Perkenalkan, nama saya Rizky Ferianto. Di sini untuk menjabarkan pekerjaan untuk P91 dan P97. Di sini P91 ada Indirect Holdings yang Poly Limited dan anak perusahaannya. Di tabel dapat dilihat. Kemudian di ini ada data mengenai pendapatan dan dividen untuk keempat perusahaan pada tahun 2014. Kemudian ada tambahan informasi mengenai yang pertama saldo akhir perusahaan di Joli termasuk untuk tahun 10.000 dari Sali, kemudian ada saldo akhir perusahaan di Poli termasuk tahun 10.000 dari Poli, kemudian ada penjualan tanah dengan itu 15.000 yang masih dipegang oleh POP yang masih dipegang, kemudian ada penjualan tanah dengan keuntungan 10.000 kepada Wali dan keuntungan 5.000 yang didapat oleh Wali. Di sini kita diminta untuk menyiapkan jadwal alokasi pendapatan untuk Wali Limited dan afiliasinya. Yang pertama kita untuk menghitung spread income-nya dulu. Untuk Wali, Soli, Juli, dan Wali di sini ada di soal tadi 450, 250, 100, dan 50. Kemudian ditambah dengan realized profit dari penjualan tanah sebesar 10.000 untuk Soli tadi. Di sini dan untuk Walinya keuntungannya 5.000 juga ditambah. Kemudian ada unrealized profit dari penjualan tanah tadi yang masih dipegang oleh Sali. Kemudian unrealized profit dari inventory sebesar 10.000 untuk Sali dan 10.000 untuk Wali untuk tambahan informasi tadi untuk 1 dan 2. Kemudian di sini kita dijumlah menjadi 450, 235.000 dolar, 100.000 dolar dan 45.000 dolar. Kemudian di penyanyi Wali tadi ini dialokasikan ke beberapa afiliasinya tadi untuk 50% ke Joli, hasilnya 22.500, 10%-nya ke Sali, 1.500 ke Sali, 30%-nya ke Poli, 13.500 ke Poli. Kemudian sisa dari setelah dialokasinya tadi menjadi 4.500 untuk Wali, untuk Joli bertambah jadi 122.500, untuk Sali bertambah menjadi 239.500, dan untuk Wali bertambah menjadi 463.500. Kemudian yang kedua mengalokasi untuk Jolly Income 122.500 ini kemudian dialokasikan 70%-nya kepada Sali 85.750. Sisanya penyanyian Jolly jadi 36.750. Kemudian untuk Sali menjadi 325.250. Kemudian di sini pendapatan di Sali 80%-nya dialokasikan ke Poli, 260.200 dialokasikan ke Poli. Kemudian di Sali tinggal 65.050 dolar. Kemudian di sini di jumlah semua tadi untuk controlling oleh Poli yaitu 723.700 dolar, untuk Sali 65.050 dolar, untuk Joli 36.750 dolar, dan untuk Wali 4.500 dolar. Kemudian ini untuk B97 Pop Corporation membeli 80% dari Sun Corporation seharga 170.000. Kemudian nilai ekuitas pemegang saham Sun adalah 200.000. Kemudian selisih antara nilai wajar dan nilai buku disebabkan oleh goodwill. Kemudian di sini ada data ekuitas untuk kedua perusahaan, untuk POM dan Son sendiri. Di sini ada data mengenai spread earning dari POM dan Son dan dividen juga. Yang pertama kita diminta untuk menghitung bagian kemudian pengendali dan pengembali dari laba bersih konsolidasian untuk tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan konvensional. Di sini kita menghitung untuk pop income-nya sendiri yang spread income-nya 100.000 tadi ditambah dengan 80% dari pemilikan Son. Dan Son-nya sendiri ini memiliki spread income 40.000 ditambah dengan Son juga punya 10% saham di pop. Jadinya 40.000 ditambah dengan 10% pop income atau PI gitu. Jadinya 100.000 ditambah dengan 8% kali 40.000, 32.000, dan ditambah 0,08. Jadinya di sini diminta jadi 0,92 pop, sebenarnya 132.000 pop income-nya menjadi 143.478 dolar.
Kemudian untuk sound income-nya sendiri, sound punya aspirate income 40.000, kemudian ditambah dengan pemilikan di pos juga 10.000. Tadi pop udah ketemu 143.478 dikali dengan 10%, dan ditambah menjadi 54.348 dolar. Dan di sini untuk controlling net income-nya untuk 143.478 kali 90% dikali 10% tadi udah ada. Terus kemudian ada non controlling interest dari Sun Corporation yang 54.348 dikali dengan 20% yang non controlling jadi 10.870 di sini. Ada kemudian totalnya ada 140.000 dolar. Yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan entry jurnal untuk memperhitungkan investasi POP di SON untuk tahun 2018. Yang pertama kita untuk mencatat dulu untuk menarikan konstruktif atas 10% saham dari POP. Nah, di sini tadi kalkulasi stoknya itu 600.000 dikali dengan pembeliannya 10%. Jadi ya 60.000. Kemudian untuk return earningnya 200.000 dikali dengan 10% jadi 20.000. Kemudian di sini dicatat untuk kreditnya investment in Son menjadi 80.000. Yang kedua kita mencatat laba dari Son. Kita hitung dulu untuk 80% kembalikan POP dalam laba Son yaitu 58 tadi 54.348 tadi dikali dengan 80%, hasilnya 43.478. Kemudian kembalikan Son dalam laba POP 10% tadi dikali dengan income-nya POP 143.478 jadi 14.398, kemudian dikurangi jadi 29.130. Untuk di sisi debit dicatat investment insurnya 29.130, kemudian income from nya 29.130 dolar. Kemudian yang ketiga ini mencatat dividen 8% yang dibagi oleh Son sebesar tadi Son kembalikan dividen sebesar 20.000, kemudian dikali dengan kepemilikannya 8% jadi 16.000, kemudian untuk di kreditnya investment insurance sebesar 16.000 juga. Dan yang keempat yaitu mengeliminasi dividen perusahaan induk yang dibesar kepada Son tadi 50.000 dikali dengan kepemilikannya 10.000 jadinya 5.000. Untuk di debit investment insurance-nya 5.000 dolar, untuk di dividennya 5.000 dolar. Yang ketiga kita diminta untuk menyiapkan entry jurnal pada buku Son untuk memperhitungkan investasinya di POP berdasarkan metode ekuitas nih. Pertama kita mencatat dulu untuk pengakuisian 10%. Untuk si POP tadi investment in POP-nya tadi 800.000 seperti itu, kemudian dikali dengan 10%-nya 80.000. Kemudian di sisi kredit ada dicatat aset sebesar 80.000. Untuk mencatat income dari POP kepemilikannya 10% dikali dengan 143.478. Dan di debit dicatat investment in POP 14.348 di kredit. Nah, income from POP 14.348 dolar. Kemudian ini mencatat dividen yang diberikan oleh POP tadi sekitar 50.000 dikali dengan kepemilikannya 10%, jadinya 5.000. Untuk debitnya kas sebesar 5.000 dan investment in POP di kredit sebesar 5.000 dolar. Yang keempat kita diminta untuk menghitung pendapatan bersih seperti itu dari POP dan Son untuk tahun 2018. Tadi spread income-nya 100.000 dan 40.000, kemudian ditambah dengan investment yang udah dihitung tadi 29.130, dan untuk Son investment income-nya 14.348 dolar ditambah jadinya untuk POP-nya menjadi 129.130 dolar dan untuk POM menjadi 54.348 dolar. Kemudian yang kelima kita diminta untuk menentukan saldo akreditasi POM dan Son pada tanggal 31 Desember 2018 itu. Untuk yang pertama tadi 200 ribuan dolar dan untuk Son 80.000 dolar.
dikurangi dengan konstruksi retirement of stock yang dikurangi $80.000 untuk POP, kemudian ditambah dengan investment income-nya tadi $29.130 untuk POP dan $14.348 untuk Sun Corporation. Kemudian ditambah dengan dividen yang dibayar untuk Sun 5.000 untuk POP sendiri dan dikurangkan dividen yang diterima seperti itu. Untuk POP 16.000 dan untuk Sun sebesar 5.000. Jadinya untuk investasi PLN 31 Desember 2018 adalah $146.130 untuk POP dan untuk Sun $89.348. Dan yang ketujuh ini kita diminta untuk menghitung ekuitas pengusaha POP dan Sun pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi stockholder equity Januari 2018 adalah untuk POP 720 dan untuk Sun 250.000. Kalau ditambah dengan net income-nya yang dihitung tadi 129.130, kemudian untuk Sun 54.348. Kalau dikurangi dividen sebesar $45.000 dan untuk Sun dividen sebesar $20.000. Kemudian dapat menjadi $804.130 untuk POP dan $284.000 untuk $284.346 untuk Sun. Kemudian yang ketujuh kita diminta untuk menghitung kepentingan non pengendali di Sun itu pada tanggal 31 Desember 2018. Sun equity-nya itu $284.346 yang sudah dihitung tadi. Kemudian untuk pengendaliannya non pengendalian adalah 20% di luar dari 80% tadi, jadi dikali 20% seperti itu. Isinya $56.870. Kemudian yang ke-8 kita diminta untuk menyiapkan jurnal penyesuaian dan penghapusan yang diperlukan untuk mengkonsolidasi laporan keuangan POP dan Sun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sini kita berusaha untuk mencatat mengenai pengeliminasian pendapatan investasi dari dividen dari POP. Untuk di debit sendiri investment POP-nya $14.348 di debit. Kemudian di sisi kredit ada dividen dan investment in POP sebesar $5.000 dan $9.348. Kemudian kita mengakumulasi saldo investasi dalam POP yang di awal tadi 80.000, investment in Sun 80.000 di sisi debit, kemudian investment in POP di sisi kredit juga 80.000. Kemudian yang kita mulai eliminasi dividen yang diberikan tadi, dividennya 5.000 untuk di sisi kredit dan investment in Sun-nya di sisi kredit juga 5.000. Dan yang keempat ini kita mengeliminasi pendapatan dari dividen dari Sun, kemudian membalikkan saldo investasi dari Sun ke saldo awal periode. Kita mendebit income from Sun sebesar 29.130. Untuk sisi kredit dari dividen dan investment in Sun, untuk dividennya 16.000. Kemudian di sisi kredit investment in Sun-nya 13.130. Dan yang kelima kita mengeliminasi saldo ekuitas milik Sun dan investasi dalam Sun. Ini untuk dan memasukkan akun goodwill gitu, seperti itu. Sini capital stock untuk Sun 150.000, kemudian return earning-nya 100.000 dan goodwill-nya 12.500. Untuk penghitungan goodwill-nya di sini tadinya POP investment cost-nya untuk 80%-nya seharga $170.000. Kemudian untuk 100%-nya yaitu 170 dibagi dengan 0,8 jadinya 212.500. Kemudian book value-nya tadi 200.000. Ini goodwill didapat sebesar $12.500. Kemudian untuk sisi di kredit investment in Sun $280.000. Kemudian dan non control interest-nya $54.500. Dan yang terakhir kita mencatat non control interest dari pendapatan dan dividen perusahaan anak
top sound gitu. Di sisi debit ada non-controlling interest $10.870.000. Untuk dividennya 20.000 dikali 20%, $4.000 non-controlling seperti itu. Kemudian untuk controlling interest di sisi kredit sebesar 6.870. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.